Nah, cuman masalahnya juga ini lumayan tipis ya dari si Yusun. Kayak mereka ngandelin front line-nya nanti dari Soria Felix-nya. Karena kita tahu bagaimana Boxy the King ini nggak akan bisa juga menahan dirinya lebih lama di depan gitu loh. Dia akan bisa memanfaatkan saja dari power pick off yang dimiliki. Tapi ya early yang terlihat untuk agresivitas lagi nih si Yusun. Bakal coba untuk kebuat dari bahkan Ogwen. Ini dipaksa buat recall dulu. Dan satu hal sih, kalau mereka mau coba dapetin early engage seperti di game sebelumnya, ini nggak worth it banget. Oke. Karena pertama mereka punya Angela, dan kedua mereka harus bawa Link ini punya permainan menuju ke arah gold lane. Jadi jangan fokus ke arah MP The King-nya. Tapi dia harus fokus ke arah di mana Nathan ini nggak bakal punya permainan yang maksimal atau bahkan ruang farming. Harus ditutup ya Iya. dari awal kalau bisa. Tapi untuk sejauh ini ya kalau ngeliat dari 2 game yang udah kita saksikan bersama-sama ya kayak ya udah di gold lane-nya dibiarkan terlebih dahulu, gold lane-nya dibiarkan mandiri karena mereka fokus ke arah XP-nya dulu nih masing-masing. Ya mungkin menunggu ke arah KLTC udah mendapatkan seluruh jungle-nya. Dia udah berada di level 4. Super Marco mungkin nanti akan diinisiasi supaya mainin poking-nya. Dan KLTC dapetin point kill, itu worth it banget sih. Dan sekarang ada kesempatan mereka untuk mendapatkan point kill ke arah top lane. Tapi aku nggak tahu, dan ternyata yang buka ke arah KLTC. Fokus ke arah belakang, dan seperti kata yang udah gua bilang, Ya, udah pasti akan makan ke atas. Dan bahkan Super Marco-nya even nggak pakai metode pancingan poking. tapi sebenarnya karena serba salah juga ini target yang empuk akhirnya ya karena Soul pertama ya dia bawa Purify kan dia nggak akan bisa lari lebih jauh gitu atas kejaran dari KLTZ. Dan inilah assassin ketiga yang muncul untuk KLTZ ya setelah Julian dan Hayabusa dan apakah sekarang Link juga akan diselesaikan karena MP The King udah mulai start duluan nih ke arah dari turtle-nya. Sedangkan di arah bawah penalty zone. Oh, mereka memaksa team fight dengan adanya 4 versus 3. Kali ini nggak akan worth it kalau misalnya Flap-nya tumbang. Cuma yang satu hal yang dipastikan oleh Flap adalah buying time yang dilakukan supaya si Yusun nggak lakuin rotasi ke arah top lane. Oke. Itu yang udah dipastikan oleh sosok seorang Flap Z. Biar gak ada backup dari soulnya ya. Yes, dan bahkan kalau ada The Way of Dragon sekarang menuju ke arah Boxy The King, KLTZ masih punya power dari Tempest of Blade. Nggak bakal worth it poking ke arah KLTZ. Mendingan menuju ke arah Super Marco sekalian. Karena sebenarnya juga kalau dari ngeliat dari follow up-nya jujur masih belum cukup untuk bisa langsung nge-instan ya ke arah inisiasi yang mungkin nanti bisa dilakukan sama Boxy The King untuk menginjak menit ke yang kedua sekarang. Dan terlihat untuk KLTZ masih cukup aman kali ini, farming yang terlihat masih membuat dirinya akan lebih punya XP lebih lagi juga, tapi ternyata di arah bawah. Nah ini KLTZ dengan power assassin ya, kita tahu bagaimana Link ini juga kan bisa melakukan mobilitas secara cepat. Setelah tadi ke arah atas, sekarang udah mulai gerak lagi ke arah bawah. Dan fokus sekarang udah mulai mungkin ke arah XP-nya duluan nih. Karena kalau ngeliat dari roamernya yang sekarang bergerak ke arah gold lane. Oke, kalau mereka sekarang mencoba untuk melakukan sebuah power terhadap tim fight di arah gold lane ini, sekarang Angela udah punya hard card. Jadi kasusnya akan berbeda. Tapi yang dipastikan dengan adanya Ogwen yang dipasang menuju ke arah depan dan flicker for defensive, mereka tidak akan ada implosion initiate. Yep. Gak ada implosion initiate yang tandanya mereka tinggal worry-nya kepada Flap TZ. Ya dan tadi bagus banget sih backup-annya kayak Final Stars oke dia mendapetin 1, tapi follow up damage-nya nggak cukup karena MP The King. Ini dia kena efek Fear, dia kena efek Terrifying yang akhirnya ngebuat dirinya nggak bisa bergerak lebih banyak. Dan ada kesempatan untuk Falcons Epic Brain bisa ya udah kabur aja dulu. Itu dia Linglung Gaming yang, Linglung sangat, Gaming. yang sangat menyebalkan untuk sosok dari seorang Vexana. Tapi dengan kondisi Snowball yang mungkin belum dipegang si Yusun, tapi memastikan mereka di menit keempat hanya 1 buah poin kill, itu udah worth it banget sih menurut gue. Nah, Cuma kasusnya berbeda, karena The Way of Dragon telah dikeluarkan, yang tandanya informasi tidak akan ada pick off ke arah belakang, dan View nggak harus takut akan hal tersebut. Iya ini ketenangan perlu banget sih buat si Yusun. Dan lihat Boxy bakal coba untuk masuk, bahkan gak ada Wave Dragon. Implosionnya dapat 2, lihat ya Nekat mengatasi semua para pasukan dari tim Yusun, dapat double kill, dapat kalau seorang Ogwen. Ada power of retribution dari Kaltis yang memaksa menjadikan poin ketiga untuk Falcons Epic Brain. Dengan time Puzzle Blade yang masih mereka tahan. Dengan adanya Initiate Ultimate yang masih ditahan oleh Kaltizi. Ini tandanya Kaltizi setelah melakukan plating dari bottom lane, harusnya dia punya Initiate menuju ke arah God lane. Dan itu udah harus aware dari soulnya untuk peka akan hal tersebut. Ya, ini si Yusun kayak mereka tabrak-tabrak tanpa adanya kalkulasi sih, oke? Oke, The Way of Dragon yang on point, berhasil mendapatkan view karena satu-satunya yang tidak ada Free Fight di arah mid.
yaitu ada view tapi di belakang sana dari Kaltis dia akan memasakkan satu point kill, memancing Flash of Theosis. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill, dan yang satu hal sudah dipastikan, MP the King gak ada Flash of Theosis. Oke, tapi si Yusun mereka kayak tadi resource-nya udah gak ada kan Wave Dragon, tapi tetap maksa masuk. Dan akhirnya dipunish, dan bahkan momentum yang akhirnya bisa diciptakan oleh Ogwen dengan double kill juga yang dimiliki modal awal dari Berserker Fury yang udah selesai juga. Tapi MP the King, Windtalker yang menjadi pilihannya karena banyak banget ya untuk metode kayak Roger yang bahkan kayak bisa ke arah Thunderbelt duluan. Betul. Dan satu hal yang mungkin Kaltizi juga nggak boleh pungkiri adalah ini Roger counter assassin. Iya, Mau tidak mau dia harus terima akan hal tersebut. Setuju. Dan terlihat kegeser lagi. Secret Hammer on point, tapi Way of Dragon tetap memaksa menuju ke arah Ogwen. Implosion! My God, counter setup from Falcon's Heavy Brain! Berhasil memaksakan team fight yang sangat ganas. Tapi si Yusun, sorry I'm Felix every day for this time. Karena tak adanya sorry I'm Felix, final slash-nya itu benar-benar si Yusun yang akan kalah tadi. Karena kita lihat Implosion, penalty zone, itu nge-counter setup apa yang dimiliki dari si Yusun. Yes, dan bagus banget ya. Karena Gila. satu-satunya pemegang Purify hanya ada Soul aja di sana. Tapi ini masih terbilang keunggulan bisa dipegang sama Falcon Happy Brand sih. Betul. Ngelihat dari tadi ada 2 tukar 1 walaupun 2 player yang tumbang ya. Tapi lihat bagaimana outer turret di arah atas dan juga bawah berhasil untuk dihancurkan oleh Falcon Happy Brand kali ini. Dan perlu diingat, Implosion ini bisa kena target lebih banyak dibanding dari Wave Dragon. Yes, betul banget. Dan bahkan Way of Dragon terhadap Ogwen bisa memancing keributan di depan sana. Dengan final slash dari Fantasy memaksa tim fight. Tapi akhirnya Super Marco bisa melakukan tim fight dengan hanya free hit dari Flagamon 2. Sorry, I'm Felix tumbang. Meanwhile, dari sosok seorang Kaltizi, dia bebas banget untuk dapetin turtle tanpa adanya retribution. Dia bisa menghantam dari Boxy the King tanpa ada following up damage. Dan dia bisa memakan Boxy the King dengan tenang tanpa ada Tempest of Blade Retribution. Full utility-nya di tangan dari Kaltizi. Dan satu hal, mungkin si Yusun harus respect sih. Dia nggak boleh terlalu memaksakan team fight. Tercuri. Dan bahkan purple buff dicuri banget. Ini udah makin susah lagi ya. Kita tahu bagaimana Roger ini perlu banget snowball di awal kan. Apalagi dalam keadaan sekarang walaupun 1-0-3, tapi permasalahannya keadaannya ini tidak cukup unggul buat si Yusun. Dia ditekan terus-terusan dan bahkan kali ini Falcon Happy Brand masuk lagi. Offense rush for nothing. Dengan Super Marco yang memiliki Purify yang Boxy the King, kalau memaksa sekalipun itu nggak bakal worth it. Susah lah ya menculik ke arah Super Marco karena ya sisi pastinya memang ada di Wave Dragon, tapi Super Marco punya Purify dan target sekarang dari Boxy the King harus dioptimalkan sih. Hanya ada satu inisiasi. Lihat penalty zone dan bahkan dari Soul di depan sana. Tumbang tanpa adanya Tempest of Blade membuat dari si Yusun. Mereka terkena implosion. Ogwen Power berhasil mendapatkan 3. Following up-nya gagal, tapi shutdown finally terjadi di tangan dari tim si Yusun. Lihat dari LTC dengan tanpa adanya Tempest of Blade yang keluar sekalipun dia langsung hilang. Burst damage tanpa ada counter sama sekali membuat Falcon Happy Brand mereka langsung meredam damage yang mereka miliki. Wah, ini STC replaynya sih. Ini Terizla memang jadi momok mengerikan ya. Maka dari itu juga kita ngelihat banyak banget Terizla yang muncul, dan tapi Ogwen lagi-lagi berhasil untuk bisa menciptakan momentum dengan begitu manis. 3 implosion yang dikenainya pula target yang optimal. Walaupun memang pada akhirnya tadi ada Kaltizi yang tumbang ya. Atas backupan juga yang bisa dilakukan oleh si Yusun dengan adanya Ra di sana. Tapi lagi-lagi Falcons AP Brand menunjukkan bahwa mereka kali ini tidak akan memberi ampun. Bahkan dalam keadaan yang memang dari segi fight-nya juga mereka kalah, tapi mereka selalu bisa mendapatkan pertukaran. Lihat ada space juga yang tadi bisa didapetin sama Super Marco, dan sekarang Super Marco-nya udah ikut fight. Dengan damage yang cukup besar juga kali ini dengan modal dari Starlium Side, dengan Feeder of Heaven dan menuju ke arah satu buah Holy Crystal yang akan membuat nantinya Super Marco akan menjadi superior. Oke, Super Marco kali ini menuju ke arah Holy Crystal, tapi Kaltizi tertampar dengan kenyataan damage yang diberikan oleh seorang MP the King. Ogwen dengan Council Gaming mereka mencoba untuk mendapatkan seorang soul di belakang sana dengan ada Purify. Mereka tidak tahu kali ini apakah berhasil atau tidak, dan tidak mau mengambil gambling yang cukup mahal. Risk-nya itu di 70-30 dan akhirnya Ogwen memutuskan untuk initial retreat. Ya, dan lihat lane atasnya jalan banget loh. Bagus banget, dan bahkan inner turret harusnya hancur karena mengirimkan Ra sebagai Angela yang bisa, oke lah dia punya global presence, dia bisa
ada di atas untuk ngebantu clear dulu. Tapi seberapa cepat sih Angela bisa clear wave? Ya, apalagi kalau misalnya Link yang di head to head kan. Pertama, Iya. Angela bisa tumbang. Kedua, dia mau tiba-tiba kabur dengan adanya hard guard menjadi kerugian. Dan bahkan Secret Hammer jika sosok Bang The King. No power of Pico untuk bermasuk dari si Yusun. Mereka memasang tiba tapi lihat dengan adanya Ogwen for nothing. Final Stress dalam sisi 3. Phil mundur ke arah belakang. Dengan ada Super Marco versus everybody di belakang sana membuat tim si Yusun. Mereka harus mundur ke arah belakang dengan Abby the King. No power of retribution. Dan Lord didapatkan dengan pasti dari KLTZ. Yes. Abby Dan the ini King masih mau lebih. Abby the King, oh my god. Kalau dia lebih tadi, mungkin itu akan Tumbang menjadi ya. kerugian tumbang. Endgame, one strike push. ya bisa banget terjadi. Tapi thanks to Super Marco juga sih dan Flat TZ yang memisahkan adanya MP The King yang sudah dirasuki oleh Ra ini agar tidak masuk ke area dari Lord sehingga retribution bisa dilakukan secara mudah dan juga aman untuk HLTZ-nya. Dan kali ini Falcons AP Brand Lordnya akan dibiarkan slow push di arah atas. Dan inner turret yang akan dipertahankan pula. Boxy the King ini tidak akan segan-segan dimakan harusnya oleh Falcons AP Brand. Mengingat dari segi atribut yang sekarang udah mulai jauh juga. Menginjak ke angka 6.000. Dan bahkan kali ini Lordnya yang akan dibiarkan akan terus-terusan akan memproduksi ke arah Super Wave Minion yang menjadi PR besar buat si Yusun. Slow push Ya. yang didapatkan oleh Falcons AP Brand. Mereka ingin memecahkan base turret terlebih dahulu dan mereka juga ingin super wave-nya tetap mendorong. Tapi nampaknya di arah top lane, informasi dari si Yusun tidak adanya flicker dari Ogwen akan membuat mereka agak sedikit lebih tenang dan Sol harusnya yang worry karena mereka bisa dipaksa masuk ke arah belakang. Lihat Ogwen dengan adanya Console Gaming langsung dimundur aja dan the way of mereka menuju ke arah Filta pada follow yang damage itu akan menjadi sia-sia. Dua tim kembali terjadi dan Table top lane for offensive mencoba mendapatkan 1 point kill. Abby the King serigala berbulu domba berhasil mendapatkan 3 point kill. Super Marco seorang diri. View mau tidak mau hanya bisa membuat linglung dari Abby the King dan kawan-kawan. Damage terlalu besar dan bahkan Abby the King berhasil mengamuk, membalikkan kembali keadaan dan one last Wipe lekat pass out. Serigala from Yusun berhasil mendapatkan wipe out. Dan ini menjadi satu ajang pembuktian untuk MP The King. Sebagai salah satu pemain juga dari Filipina akan berhadapan dengan kelima dari rekan regionnya juga. Kali ini momentum berhasil untuk di-secured oleh si Yusun. Mereka mem-wipe out, mereka bisa dapetin kesempatan untuk bisa mendapatkan kembali objektif terhadap turret yang akhirnya mereka dapatkan. Tapi dengan hal tersebut juga menandakan bahwa si Yusun mereka udah catch up, mereka bisa mengejar ke arah ketertinggalan gold yang sempat dialami. Dan ini menandakan bahwa Falcons AP Brand pula yang harus lebih hati-hati lagi karena memang bermain tadi cukup dalam. Karena tadi ada, Dalam banget. iya dalam banget karena ada masih base turret juga. Dan tadi ada satu pemisahan fight yang dilakukan oleh Boxy the King walaupun dirinya tumbang. Tapi setidaknya tidak ada gangguan dari satu buah Curse Blast dari view-nya. Ya, Yusun, kita sudah bicarakan dari awal kalau Roger ini berbahaya untuk sosok counter KLTZ. Dan mungkin itu akhirnya terjadi. Walaupun 3 poin kill yang hanya didapatkan oleh Yusun, tapi mendobrak dan menggagalkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak advantage. Itu sangat-sangat berhasil kalau menurut aku dalam kondisi yang under. Dan satu hal yang mungkin juga aku agak terlepintas di otakku adalah Falcons AP Brand nggak bisa maksa tim fight di dalam. Oke. Falcons AP Brand harus memaksa keluar dari si Yusun. Dan mungkin kesempatan yang didapatkan dari Falcons AP Brand adalah di saat mereka harus kontes terhadap objektif. Ya dan ini sebenarnya juga Boxy lagi-lagi. Tapi mereka keluar dari kandang ini berbahaya untuk melepaskan dari si Yusun. Mereka berhasil dipancing keluar dan berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill dari seorang Kaudensi. Dan seorang Avelis dan Super Marco harus tumbang. Tapi dengan adanya Abby the King seorang diri, membabi buta di arah belakang, membuat tim dari si Yusun mereka kehilangan 3 pemainnya. Ogwen menjadi poin kedua, menuju ke arah poin ketiga dari si Yusun. Mereka berhasil membalikkan kembali keadaan dan Abby the King kembali menggaruk view menjadi poin kill yang ketiga. Menuju ke arah minion, itu kayaknya hal yang tidak mudah didapatkan karena KLTZ masih berada di arah backline. Yes, dan ini untuk STC replaynya ya, bermula dari inisiasi dari Boxy the King lagi-lagi. Tapi memang counter initiate yang dilakukan oleh Ogwen mengenai 3 target sekaligus. Tapi dengan adanya research yang tadi banyak juga udah keluar, akhirnya MP the King hadir sebagai pahlawan pastinya, sebagai eksekutor pula. Dengan adanya Ra, dan jangan lupakan Ra ini posisinya selalu aman.
Kyle Dizzy, can you do it? Dan bahkan The Wave Trigger dengan power of retribution yang sangat tepat. Absolute for defensive, Kyle Dizzy shut down. Finally, Siusun punya power untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya lead game insurance. Yes, itu dia. Dan Angela yang susah banget dicari sih jujur ya, kayak aman banget, dia selalu bisa akhirnya membuat MP The King dan juga bahkan Soul-nya nanti lebih survive lagi dengan Heartguard yang ready. Dan Ra memang tidak terdeteksi sama sekali karena mungkin kalau misalkan dari Falcons AP Brand bisa menculik ke arah Ra-nya duluan, ini bakal beda cerita sih. Dan akhirnya dengan Ra yang memang tidak terdeteksi, MP The King bisa memberikan damage secara optimal dan dengan durability yang lebih tinggi lagi. Dan sekarang Lord-nya akan berjalan di arah tengah. Lord yang perkasa di arah tengah. High ground mereka tidak terlalu kuat dari Siusun. Mereka sedangkan memiliki dari Soul. Lihat damage yang diberikan terhadap Flaptis dan juga Outgood terlalu besar. Bahkan Soul tidak memiliki entropy. Dua after yang outpoint dari sana Pure di depan sana harus mendapatkan satu point kill dengan instan. Dibalaskan dengan Boxy The King, itu tidak terlalu worth it. Sedangkan sorry Ampe Alex fokus ke Super Marco. Damage yang terlalu besar dari Super Marco, tapi tidak bisa di-implosion. Itu langsung dua team fight dan terpecah belah. Finally shutdown pun terjadi. Bahkan dibalikan kembali keadaannya. Siusun, what happened? Mereka terkena wipeout dan ini bencana. Match point. Falcons Happy Brand makin terbang tinggi di udara dan memastikan Siusun akan bisa pulang dalam sebentar lagi. Yes, dan akan menjadi Siusun harusnya karena one straight push dilakukan oleh Falcons Every Band dan kemenangan di depan mata untuk menuju ke arah semifinal. Oke, ini dia wipeout tanpa ada basa-basi. Siusun